Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Taqwa Desa Sumber Pucung, rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, tentu mari kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Nikmat lahiriah berupa kesehatan, berupa keluangan waktu, sehingga kita walaupun hujan cukup deras, tetapi alhamdulillah kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzi addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Nabi yang paling santun perilakunya, paling sabar dalam membina umatnya, sehingga kita ingin menjadi pengikut-pengikut beliau dan dibangkitkan bersama beliau kelak di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Maghrib sampai Isya kita bertadarus Al-Quran, bertadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ngaji ini boten usah kula sampai akan ganjaran, jenengan pun hafal. Luar biasa kalau bicara masalah pahala orang yang ngaji. Lebih-lebih di akhir zaman seperti ini, ngaji ini nggak patek diminati, nggak patek digemari. Tetapi alhamdulillah kok jenengan masih punya semangat untuk ngaji. Ini adalah jalan lapang kita menuju ke surganya Allah. Karena nanti salah satu yang akan kita alami di akhirat adalah titian sirat, melewati sirat, jembatan yang menghantarkan ke surga, melintasi neraka. Nah, salah satu cara untuk mempermudah jalan kita di atas sirat itu adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu seperti pada malam hari ini.
Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Nah, monggo ngaji diniati sing ikhlas. Pada malam hari ini saya akan membahas tafsir singkat dari kandungan firman Allah Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya 255. Melbu TV lokal. Al-Baqarah 255. Monggo sing ngasto HP bisa dibuka, bisa dicek. Yang ayat ini kemudian kita kenal dengan ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu ayat lengkapnya seperti itu. Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Ini kan tauhid. Makanya ayat ini menjadi dahsyat, menjadi ampuh, karena satu di antara muatan isinya adalah tauhid. Allah Ta'ala memperkenalkan zatnya sebagai zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus hambanya. Yang bayangaken Gusti Allah jamin rezeki makhluk sak menten kathah. Tidak hanya manusia, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang berada di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, di antara makhluk-makhluk itu kan Gusti Allah pun dawuh ngoten dijamin rezekinya. Saniki mengko diangen-angen kira-kira sing sambat itu menungso napa kewan. Nanti mireng jenengan PT sambat regane sembarang mundak. Padahal PT gak sekolah. Sehingga kata Rasulullah, manusia itu aneh. Rezekinya sudah dijamin, tapi dia masih gelisah. Nabi memberi contoh, engkau lihat burung yang dia itu, burung itu terbang di pagi hari dalam keadaan perutnya lapar, dia pulang di sore hari sudah kenyang. Padahal burung tidak sekolah. Itu akan yang penting usahanya. Rezeki ada yang menjamin. Kita tidak bisa kok Pak mengkalkulasi rezeki itu tidak bisa. Lek jari tiang Inggris, lek iyo mosok ora, lek ora mosok iyo. Kadang-kadang sekarang ngemplok ngeten lho tamplek. Rezeki wis karek misale makelaran misalnya, wis karek deal wis padha cocoke. Niku kadang-kadang nek durung rezeki, piye bleset to, Pak.
Niku sing magelar, niku contoh. Sehingga ayat ini menjadi luar biasa karena nanti akan mengandung muatan tauhid. Dan orang itu kalau sudah tauhidnya mantap, maka insya Allah hidup ini akan dijalani dengan penuh solusi. Bukan berarti tidak ada masalah. Orang hidup itu memang boleh masalah, Pak. Sehingga tidak mungkin kita hidup itu lari dari masalah, itu tidak mungkin. Ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ini memang tempat ujian, tempat derita biasa. Nah, kembali kepada ayat ini, maka menarik untuk kita kaji. Di samping tadi saya sampaikan bahwa ayat ini mengandung muatan tauhid, ayat ini juga menjadi ayat yang mempunyai banyak keutamaan. Bahkan sering dijadikan resep oleh Rasulullah untuk menangkal kita dari godaan setan. Ini resepnya Kanjeng Nabi. Jadi baca ayat kursi itu bisa menangkal dari godaan setan. Tapi selama ini kan kadang-kadang kita pahami setan dalam secara fisik. Lek ono napa gendruwo ket diwacakno ayat iki. Gendrusan iki enggak wedi, Pak. Yang dimaksud sebenarnya bukan itu. Jadi Rasulullah menjadikan ayat kursi ini sebagai resep supaya kita itu bisa tertangkal dari sifat-sifat syaitonia. Maksudnya itu. Napa sifat-sifat syaitonia? Ya semua sifat yang menjauhkan kita dari Allah. Kesombongan, iri hati, dengki. Ini bisa tertangkal dengan ayat ini. Jadi kalau kita terjemahkan secara tekstual, ya akhirnya 3 kaligrafi. Jadi ini mama cekak teleponi setan. Padahal sesungguhnya yang dimaksud bukan itu, tetapi akan membentengi kita dari sifat-sifat syaitonia. Karena setan ini perlu kita sadari kembali. Jangan lupa, setan ini tidak pernah berhenti memelesetkan manusia supaya dia itu tergelincir dengan berbagai cara. Sering saya sampaikan, sering saya contohkan. Setan itu ketika diusir dari surga, fa innaka rajim, kata Allah, engkau makhluk yang aku laknat, iblis. Dilaknat kali Gusti Allah ngoten, iblis tidak menyesal. Ngapunten Gusti, sepunten kula mboten ngoten. Mboten kersane Gusti, wong kula mboten purun sujud tenada menyen. Bahkan di hadapan Allah dia menyombongkan dirinya. Fa'andirni ila yaumi yub'atsu. Lek anjane kula jenengan laknat Gusti, kula nyuwun setunggal mawon. Apa yang diminta iblis, Pak? Fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Kula mau jenengan paringi kesempatan urip sampai dino kiamat. Ini saja permohonan iblis. Iblis mboten njaluk sepuro, iblis mboten getun. Tapi lek tiyang niku mboten duwe getun ketika melakukan dosa, itu berarti sudah termasuki sifat-sifat syaitonia. Apa kata iblis di hadapan Allah? Qala fa bima aqwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena gara-gara makhlukmu yang bernama Adam ini, maka aku terusir dari surga. Maka setelah Engkau izinkan aku, karena tadi Allah Ta'ala menjawab, innaka minal mundharin, tak turuti kekarepan iblis, kamu saya beri tanggung sampai hari kiamat. Jadi iblis dan anak turunnya itu
tidak mati sampai hari kiamat. Maka iblis menyampaikan, dan ini diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran supaya kita itu sadar. Iblis mengatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Niki mangke jenengan patosi mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas mesti ketemu. Niki wonten ten Quran. Ini gayane lek lali ayate. Tapi pasti ada. Summala'atiyannahum, aku akan menggoda manusia itu min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an sama'inihim, dari arah kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau nanti akan menjumpai tidak banyak manusia itu yang bersyukur. Jadi ada 5 trik iblis untuk menggelincirkan manusia. 1 dari depan. Niki menurut sebagian ahli tafsir diartikan dengan manusia itu lupa masa depannya. Apa masa depan yang paling penting? Akhirat. Tidak wonten tiyang disibukno kali urusan dunya sampai lali akhirat. Ini berarti sudah masuk jebakan yang pertama. Ini nyambut gawe, tapi jangan sampai lupa. Kita di dunia ini hanya sementara. Itu berarti masuk sudah. Kalau kita itu tersibukkan dengan urusan-urusan dunia sampai melupakan akhirat. Ya contoh yang gampang, misalnya gara-gara rapat sembahyang zuhur telat, wis jelas itu sepele. Utawa mari ngono nyun sewu ngapunten tukune rame, gak sempat jamaah zuhur. Niki ten pasar Panjen. Pasar Pucung insyaallah mboten nggih. Mboten enten. Mboten teng jamaah maksudnya. Rame. Itu memang mengasihkan, dan setan itu pinter biasanya. Waktu-waktu soal kayak rame lek tuku. Yang ngoten niku sing lucu, kadang-kadang adzan nggih dijawab. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah. Oh iya. Mari jawabatan terus samane. Mang pira sidone? Mang pira? Niku padha karo jenengan nimbali putrane. Le, semaur dalem, Pak, tapi gak moro. Le, dalem. Rini le, nggih. Krungu le, krungu, Pak. Rini nggih. Tapi gak moro. Kan padha karo ngoten. Satu itu, Pak. Maka yang saya ngapunten dari pengajian malam ini, kalau kita nanti mendapat ilmu yang bermanfaat, berarti kita sudah mulai mengubah pola pikir kita. Kita harus sadar akhirat tujuan kita. Itu masa depan kita, akhirat. Maka kalau kita membaca ayat kursi ini dengan penuh pemahaman, kita akan bisa menangkal godaan setan tadi. Kenapa sih Pak kita mau bersusah-susah melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke masjid tercinta ini, lebih-lebih dalam keadaan hujan. Lek coro nafsu kan gak enak di omah tau ngeten iki. Nek ngarepe TV nyekel remote, kali ngombe wedang anget. Wedang napa niku? Teh. Lek teh mau dipancen kata. Lek banyu putih niki padha karo nyiram kembang. Wis tok ono aja rame tok, gelem ben gak gelem ya wis jarno. Kenapa jenengan mau seperti ini? Karena mencari kebahagiaan akhirat, mencari sangune akhirat. Maka beruntung sekali jenengan. Ngeten iki ndak bisa dirupiahkan loh, Pak. Kesempatan ngeten ini. Karena hanya orang yang dikehendaki Allah menjadi baik yang diringankan untuk melakukan kebaikan. Surat An-Naml
An-Naml atau Al-An'am? Coba antara dua itu. Kalau tidak Al-Naml, Al-An'am. Ayat 125. Ayat 125. Kita cek dulu Al-An'am. Ya, Al-An'am surat ke-6 ayat 125. Kita perhatikan firman Allah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan petunjuk hidayah kebenaran, satu di antara cirinya yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya niki enteng. Dadi nglampahi kesaenan niku enteng. Masuk udan koyo napa wong ya ana jasudan. Wis aku gak katene kalah. Ini kosune dan cuwili iki. Sebaliknya, orang itu kalau sudah tidak dikehendaki Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan, dalam ayat ini, fama yurid ayyudillah, kalau orang itu memang memilih menjadi orang yang sesat, dolalah, fama yurid ayyudillah, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Ngelampahi kesaenan itu abot. Koyok dene abote tiyang sing munggah langit dawuh Quran mboten. Jadi masih omah cedhek masjid lek durung amsal hidayah nggih abot. Maka ini harus kita syukuri, mudah-mudahan bisa istiqomah kita ngaji seperti ini. Toh juga kalau kita kalkulasi waktu kita ini ngaji ini kan seminggu sekali toh. Nggih. 1 minggu 1 kali. 1 hari itu 24 jam. Berarti 24 kali 7 berapa, Pak? 24 kali 7 pinten? Angel. Berapa? 168 jam. Itu hanya diambil tidak sampai 1 jam. Ya katakanlah 1 jam lah. Masih kita punya sisa waktu itu 167 jam. Maka ngaji itu jangan naik koper. Ya harus dikoper. Jadi Ahad malam ini harus jadi schedule kita. Terus pokoknya semayan apa-apa. Kok ya lek Ahad parisa. Kak pare maghrib ae ngaji. Lho iki wong seneng Jakarta iki pitungan duit gede. Oh ya wis gak apa-apa gak sih. Berarti tergoda. Eman ngaji sik ono setan wis ngeten. Ngaji sik ono pundungan. Iki lek gagal eman. Ujiannya ngoten niku ujian. Itu yang pertama, digoda dari masa depan, lupa kepada kehidupan akhirat. Tiang itu lek sekali akhirat bahaya. Gak peduli halal haram akan diterjang. Gak peduli mendolimi orang akan diterjang. Padahal Rasulullah itu pernah di hadapan para sahabat, beliau bertanya, atadruna manil muflis? Sahabat-sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Sahabat ada yang menjawab, "Kula kanjeng Nabi." Nah, rupanya ini seorang pedagang menjawab dengan bahasa perdagangan. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Tiang sing bangkrut niku tiang sing duwe entek, modal entek, utange akeh. Kemudian Nabi menjawab, "Innal muflisa min ummati." Sing tak kapno dudu iku. Sesungguhnya orang yang bangkrut min ummati, bahasa kisih ngoten. Mari kita perhatikan dari kalangan umatku. Nabi tidak ngurus orang Nasrani, orang Yahudi, orang Muslim, tidak ngurus.
Tapi ini yang didawahkan oleh Nabi, min ummati, dari umat ada yang bangkrut. Siapa itu? Man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Nanti orang yang di akhirat dia datang menghadap Allah Ta'ala di yaumul hisab dengan membawa setumpuk pahala kebaikan-kebaikan, di sholatin, pahala sholat, karena memang sergap sholat. Ini kian nih, medenian kan. Bukan orang yang nggak sholat yang dikatakan bangkrut. Lah sing nggak sholat orang nggak punya modal, nopone sing bangkrut. Ini orang punya modal sebenarnya. Man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin. Bahkan sholatnya sholat berjamaah. Ini kan kita lihat. Kalau tidak segera kita tangkal godaan setan. Wasiyamin, dan dia juga datang membawa pahala puasa. Karena Ramadan 1 bulan penuh puasa, full time. Di siang puasa, malam tarawih, tadarus. Wasakatin, dan dia membayar pahala zakat. Membawa pahala zakat karena memang zakat dia tunaikan. Tetapi sayang, kata Rasul, wa ya'ti qad satama hada. Dia di samping membawa pahala kebaikan tadi, dia juga membawa beban. Apa bebannya? Yang pertama, qad satama hada, pernah mencaci maki saudaranya. Jadi sembahyang yang sregep nyeladune yo jangkep. Naudzubillah min dzalik. Yang saya biasanya yang seneng nyeladun bapak-bapak. Lah ibu-ibu niku terima. Lek blonjo sing sregep barang elek ngene didol apa niku. Lah bapak-bapak nggih. Ibu-ibu lah mboten tenan. Soale nek bojone sing blonjo lah bapak-bapak. Hati-hati. Walah salah bakul iku wis modale nek titik lek ngenyang blipit sik dicelathu. Wa ya'ti qad satamahada. Nanti ini akan dimintai pertanggungan jawab. Ucapan kita yang menyakiti hati saudara kita, mungkin di dunia dia tidak bisa membalas karena memang tidak punya kesempatan dan memang dia tidak mau membalas, tapi nanti di pengadilan Allah akan diurus. Makanya jadi pejabat jangan gampang-gampang semena-mena kepada anak buahnya. Jadi juragan jangan semena-mena kepada anak buahnya. Wa ya'ti qad satamahada wa qadafahada, dia juga pernah memfitnah saudaranya tanpa bukti yang jelas sehingga hancur nama baik saudaranya. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, zaman medsos, kadang-kadang kita itu menyebar berita yang tidak jelas kebenarannya, tidak jelas sumbernya. Hati-hati Pak. Wa akala malahada, dia juga pernah memakan sesuatu yang bukan miliknya. Wasafakada mahada, dia juga pernah membunuh saudaranya. Membunuh ini juga dalam arti bisa diartikan membunuh secara fisik. Makanya dosa membunuh itu termasuk al-kabair, termasuk minal kabair, dosa-dosa besar. Tidak hanya membunuh secara fisik, tapi juga membunuh karakter saudaranya. Dihancurkan nama baik saudaranya, difitnah saudaranya, sehingga terus berduyun-duyun orang datang meminta pertanggungan jawab. Akhirnya ditimbang pahala kebaikan tadi dengan pahala kejelekannya, ternyata lebih banyak kejelekannya, sehingga nol kebaikannya. Tetapi di belakang masih banyak orang yang menuntut, sehingga akhirnya dosa orang yang menuntut itu diberikan kepada
orang tersebut. Ini yang dinamakan bangkrut, ganjaran entek, dosa ditambahi. Walhasil dawuh Kanjeng Nabi, faturihat alaihi summa turiha finnar. Akhirnya dia dicemplungkan, dimasukkan ke dalam neraka. Ini salah satu triknya setan, menggoda orang-orang yang ahli ibadah. Digoda tadi, kadang-kadang kita sudah sergap jamaah, dalam hati kita timbul rasa sombong, melihat orang yang tidak sholat, kayak kita lebih baik. Wah, ini sudah eman, hilang. Begitupun tiba jamaah masjid, pondok nang masjid juga murtad. Berat. Ya dakwah itu perlu, tapi dengan cara yang jenenge ngejak kan dikudu apik. Redaksinya harus menarik. Namanya saja kita menarik orang supaya orang tertarik. Ya orang itu harus disenengkan dulu. Dawuh Kanjeng Nabi, basyiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan dibuat susah. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan dibuat sulit. Misalnya wonten arek gak sembahyang, dikai sarung, oleh gawe kemulan. Lho niki pentamel sembahyang kan? Oh luwe apik. Wah, kan berpikir. Ini penyakit orang yang berbuat kebaikan yang dibisikkan oleh setan. Dan ini kita tangkal dengan ayat kursi. Dari belakang manusia itu dilupakan dengan sejarahnya, dilupakan masa lalunya. Dari kanan digoda dengan pergaulannya, dari kiri digoda dengan keluarganya. 4 ini. Kalau dari depan tidak bisa, dari belakang tidak bisa, dari kanan tidak bisa, dari kiri tidak bisa. Terakhir manusia itu dibuat supaya tidak bersyukur kepada Allah. Tapi jangan lupa, dalam tafsir diterangkan, jangan lupa dari berbagai arah itu ada satu yang tidak ditembus oleh setan, dari atas. Artinya apa? Semua upaya dan usaha setan itu akan hancur ketika kita punya kebergantungan yang kuat kepada yang di atas. Nah, ini kelewat. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita itu menyadari bahwa setan itu musuh kita, maka seringkali setan itu dibuat kecelik. Keceliknya bagaimana? Jadi setan itu sudah berusaha, berupaya menggelincirkan manusia sampai jadilah dia itu manusia yang brengsek. Kayak di mata manusia yang lain dia itu orang yang jauh dari Allah. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Orang ini justru mengakhiri perjalanan hidupnya itu dengan taubat kepada Allah. Sehingga usaha setan yang sudah bertahun-tahun kayak begitu hancur sudah. Ini dahsyatnya taubat. Kan begitu, Pak? Makanya para ulama-ulama dulu itu kalau ketemu orang yang lebih sepuh, yang ada di dalam hatinya begini, beliau ini sudah sepuh, lebih sepuh daripada saya, tentu kebaikannya lebih banyak daripada saya. Saya belum melakukan amal kebaikan, beliau sudah terlebih dahulu melakukan amal kebaikan. Kalau melihat anak yang lebih kecil, anak ini masih kecil, usianya di bawah saya, tentu dosanya lebih sedikit daripada saya. Itu dalam rangka mengikis kesombongan. Nah kalau kita balik kan repot. Melihat orang yang lebih sepuh, wong iki luwih tuwa gak tobat. Kok aku ngene iki kok sik enom sergep ngaji. Waduh, ini sudah hancur sudah. Makanya Allah Ta'ala itu
di dalam merangka menyayangi hamba-hambanya. Allah Ta'ala itu membuka lebar-lebar yang namanya pintu taubat. Nanti dengan buka, insya Allah suratnya surat An-Nur. Surat An-Nur. Kemarin saya sampaikan di pengajian Ibu Aisyah. Surat An-Nur ayatnya 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ayatnya ini panjang. Saya baca pungkasan ayatnya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, supaya engkau menjadi orang yang beruntung. Ini salah satu upaya kita untuk menangkal setan. Dan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kayak apapun saja, asal engkau mau bertobat, kata Allah, aku ampuni. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27, Allah mengingatkan, ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan. Janganlah kamu sekali-kali tertipu oleh bujuk rayu setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Kan sudah pernah kejadian, dulu setanlah yang menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Jadi kasus ini jangan sampai terulang. Ojo melok godone setan. Sehingga dikisahkan dalam Quran itu, begitu Adam itu dan Hawa itu melanggar larangan Allah, badat sau'atuhuma, maka terlepaslah pakaian keduanya. Artinya terlepaslah kehormatan keduanya. Bukan berarti terus mudah-mudahan, tetapi kehormatan dari makhluk yang mulia menjadi makhluk yang dimurkai oleh Allah. Itulah orang yang berbuat dosa. Maka kalau dia ingin kembali kepada kemuliaan, tidak ada jalan lain selain taubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Karena kalau bicara dosa, Pak, siapa sih Pak yang tidak berdosa itu? Entah besar, entah kecil, entah sengaja, entah tidak, kita pasti pernah melakukan dosa. Memasuk celuk ustaz, kiai, selama dia masih manusia, menungso itu mesti tidak bisa luput dari yang namanya salah dan dosa. Itulah maka kita hancurkan setan itu, kita tangkal setan itu dengan memperbanyak membaca istighfar. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ini terkait dengan ayat kursi tadi, sehingga kalau kita memahami ayat ini, maka insya Allah kita akan tersadar bahwa setan itu adalah musuh kita. Ya, musuh secara, bukan hanya musuh secara fisik. Kalau sampai akan wau, kalau gendruwo, kuntilanak, tetapi supaya hati kita ini bersih dari yang namanya sifat-sifat syaitoniyah, sifat-sifat setan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fa shallaitu sabilahu. Qala mahya, qultu qala li idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta tahtimal ayat. Ayatnya tadi itu, min awwaliha, mulai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai hatta tahtimal ayat, sampai penutup ayat. Jadi sahabat Abu Hurairah itu berkata, ya Rasulullah,
orang itu berkata kepadaku. Tadi ada orang yang berkata kepada Abu Hurairah, apabila kamu hendak berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi dari permulaan ayat sampai akhir ayat. Ia berkata kepadaku, selama itu, artinya selama tadi kita baca ayat kursi sebelum tidur, maka selama kita tidur, maka Allah akan tetap menjadi penjaga bagimu, dan engkau tidak akan didekati setan sampai pagi hari. Ternyata yang ngomong kepada Abu Hurairah itu adalah setan. Jadi ceritanya kan begitu, Abu Hurairah ini ditugasi oleh Rasulullah untuk menjaga pembayaran zakat. Bocor saning tadi amil. Nah, ada orang yang orang asing bolak-balik njaluk-njaluk ae. Sampe bolak-balik njaluk-njaluk. Aku luwih temenan kok. Wis saiki gak tak kei jatah liyane. Bahasa bebasnya kayak begitu. Wis talah, aku njaluk pisan naik sana tak kei sesuatu yang berharga. Ternyata yang disampaikan adalah informasi ini. Maka kata Rasulullah, kali ini setan benar. Berarti sekali itu setan jujur ya, sekisan ini kita. Jadi menyampaikan kalau dibaca ayat kursi ini dia bisa menggoda manusia. Terjagalah manusia itu dalam tidurnya sampai pagi hari kalau dia membaca ayat kursi. Ini pengakuan langsung dari setan. Dan dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Apa lagi? Punisa. Nah, jadi begitu. Abu Hurairah itu diutus Rasulullah untuk menjaga zakat di bulan Ramadan, ini kejadiannya. Kemudian beliau didatangi seseorang yang mengambil zakat dengan tangannya. Orangnya tadi itu boten izin, boten moro-moro njoko karepe dhewe. Maka sama Abu Hurairah dipegang. Ojo ngono kalah. Sing tertib. Kemudian dia mengatakan, aku butuh loh, karena saya punya tanggungan. Kemudian akhirnya dia diberi bagian oleh Abu Hurairah, dan sebagai bentuk terima kasih dia mengucapkan itu tadi, memberi resep untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Jadi ketoke sepele tapi kadang-kadang lali, Pak. Nggih napa lali. Kadang-kadang ya napa maca HP keten enggak maca WA terus keturu. Eman. Sehingga enggak heran kalau kemudian mimpinya itu mimpi yang gelambiar. Sehingga enggak heran kalau kemudian tidurnya itu tidak barokah karena tidak terjaga. Maka kalau kita ingin dijaga oleh Allah Ta'ala, selama kita tidur, satu di antaranya, selain tentunya kita baca doa sebelum tidur, ya kita baca ini ayat kursi. Nah, para jamaah rahimakumullah, di dalam ayat kursi ini tadi saya sampaikan poin-poin pentingnya, yakni di dalam substansi isinya ini menunjukkan betapa manusia itu adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata kekuatan manusia itu adalah di dalam kepasrahannya kepada Allah. Semakin manusia itu pasrah kepada Allah, itu semakin kuat. Sebaliknya, semakin manusia itu merasa kuat dengan dirinya sendiri, berarti dia lemah. Ini sangat dipahami gitu. Kalau langsung malih, cek mboten nak bingung. Semakin kalau kalian jenengan iku mantung ngeten Gusti Allah niku total, itu semakin kuat. Tapi semakin kita itu mengandalkan kekuatan kita, semakin lemah kita. Misalnya kalau kalian tadi wong sugih, wis aku sembarang setelah penuhi.
Pokoknya rumangsane lek kekayaan ini bisa menghandle kebutuhannya, itu semakin lemah. Seperti ini nanti kalau diterus-teruskan, maka akan menjadikan orang itu sebagai koron-koron gaya baru. Jabatan juga begitu. Aku jadi bupati, sembarang iso tak kono tak kongkon ini tak kongkon ini. Semakin dia merasa kuat dengan jabatannya itu sesungguhnya lemah. Maka nanti dia akan jadi Fir'aun gaya baru. Maka orang beriman pantang seperti itu. Orang beriman itu adalah orang yang selalu merasa lemah di hadapan Allah. Itu kekuatan. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika sudah berhadapan dengan kobaran api, beliau tidak mengandalkan keberaniannya. Ayo jajal Namrud, aku ini Nabi, tidak begitu. Apa yang beliau lakukan? Kita perhatikan bait doa yang diucapkan Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal, cukup bagiku Allah. Bahkan satu riwayat menceritakan ketika itu Jibril datang, wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan? Jadi sing dugi Jibril, imamul malaikat, pemimpinnya malaikat. Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan, amma ilaika lam. Sepurane Jibril, matur suwun, tenang sampean, aku gak butuh apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal. Akhirnya jadi kuat. Api yang menurut akal manusia itu akan membakar hangus Nabi Ibrahim. Seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Karena apa ini berarti, Pak? Karena kepasrahannya kepada Allah itu total. Kita juga begitu, Pak. Dalam hidup ini kita harus pasrah kepada Allah. Jangan mengandalkan apa yang ada dalam diri kita. Kita ini makhluk yang lemah, Pak. Kalau di dalam bahasa surat Al-Ankabut ayat 40 itu, ya, masalul ladina takhadu min dunillahi auliya kamasalil ankabut ittakhadat baita. Orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung itu seperti kolomonggo. Kolomonggo. Yang dia itu kayak mandiri, bisa membuat rumah sendiri tuh kolomonggo itu. Tetapi wa inna auhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Rumah yang paling rapuh itu rumahnya laba-laba, lemah. Kadang-kadang kayak apa? Kenal bupati ono wis gaya. Wis koyo-koyo sembarang iso. Tidak usah begitu, orang beriman itu tidak begitu. Gomantungnya itu hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal. Dan terjadi keajaiban betulan. Api yang mestinya panas oleh Allah Ta'ala diperintah menjadi dingin. Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu. Tidak cukup dingin, selamatkan Ibrahim. Nabi Ayub juga demikian. Nabi Ayub itu terkena penyakit yang berat. Kok corosan ini tidak bisa didiagnosa medis. Kalau dipakai jalan gini, kulitnya itu protol. Kok penyakit nopo? Nabi Ayub. Padahal sebelumnya kaya raya, istrinya cantik, putranya banyak. Itu sumber kesuksesan, simbol kesuksesan pada waktu itu. Ayub itu soge, anaknya akeh, kebanggaan jadi punya anak banyak, punya istri yang cantik. Itu semua satu persatu hilang. Anaknya dipanggil oleh Allah Ta'ala satu persatu. Hartanya habis, istrinya pergi, sakit bertahun-tahun. Coba kenapa menjadi kuat? Karena Nabi Ayub menggantungkan dirinya kepada Allah. Kita perhatikan bait doanya. Rabbi anni ma saniyatun wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah ditimpa kesulitan, ditimpa kesempitan seperti ini, merasakan sakit yang seperti ini. Wa anta arhamur rahimin. Tapi aku tetap yakin jenengan itu zat sing menyayangi kawula.
Hebat ya. Lah ngandalo udah kalau dokter spesialis, ya itu bagian dari usaha, tapi jangan menggantungkan dokter itu. Tetap orang beriman itu kembalinya kepada Allah. Dari ngaten nih. Nabi Yunus kurang soraya napa niku di emplok kali iwak. Itu kan situasi sulit. Jenengan semerap napa kok Nabi Yunus di emplok kali iwak. Nanti mireng keterangan ini. Mireng ya ada nih. Pun isa ge. Lah isa nggih pun Pak, isa ampun. Kita sambung kapan-kapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari godaan setan. Mari kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan jadi keterangan yang bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna